Jadi kalau kita sudah betul-betul menguasai recovery intinya, maka begitu kita menempatkan posisi kita analisa marketnya naik, kita ambil posisi buy. Baik sesuai arah kita bisa profit, berlawanan arah kita juga bisa profit. Bermain recovery. Jadi jangan pernah menyalahkan analisa. Analisanya katanya valid. Triggernya katanya valid. Begitu kita entry, ternyata berbalik. Maka kita belum siap kalau masih menyalahkan analisa. Karena yang paling penting adalah bagaimana bekal kita menghadapi kondisi pasar. Saat kita sudah menempatkan entry point kita, harus siap dengan semua yang ada. Makanya perlu recovery. Naik kita terima, oke. Turun kita terima, oke. Jadi kita bisa menari di atas market. Bukan kalau kita sudah analisa marketnya naik, begitu turun, no kan? Apa gue bilang? Analisanya tidak valid. Tuh buktinya turun. Padahal kalau kita sudah recovery, masuk sell di sini 0,2, 0,1 sampai di sini tetap profit. Begitu ini profit selesai, close, posisi kita selesai, marketnya naik lagi, tinggi sekali. Orang mikir menunggu sampai di sini belum tentu kuat. Tapi kalau kita sudah recovery sampai sini selesai, persetan masa market itu mau naik lagi, mau turun lagi. Bukan urusan kita. Yang penting yang sudah kita lakukan, sudah kita siapkan semuanya. Itu yang paling penting. Bukan kita menunggu kalau kita entry buy, marketnya mesti naik. Kalau kita bermain saham, oke lah. Saham jangka panjang, oke. Ya. Memang kita entry dengan menggunakan jangka panjang, entry sekarang, harapan kita naik. Tapi tidak bisa sehari 2 hari, tahunan, 5 tahun, 10 tahun. Itu pasti akan naik ya. Kemungkinan terbesarnya adalah naik. Bukan harian. Kalau kita dengan forex atau di emas ya, yang menggunakan trading harian, maka harus betul-betul memahami, termasuk recovery ya. Oke, kita sambung lagi. Kita kembali ke materi awal tadi ya. Kita kembali ke kunci tadi. Yang pertama dia kuasai adalah recovery. Kalau kita pengen bisa survive, pengen bisa bertahan lama dalam dunia trading dengan growing aset kita, maka satu hal yang menjadi keharusan adalah menguasai recovery. Bukan hanya pandai menempatkan SL dan TP. Jadi mungkin selama ini kita memang dicekoi dengan SL dan TP. Tanpa mengetahui kita ini, style kita ini menggunakan trading harian, trading scalping atau swing. Dengan perhitungan-perhitungan di atas kertas seolah luar biasa. Penerapannya yang tentu tidak semudah itu. Kalau kita sudah menguasai dengan baik, maka menjadi titik awal ya menuju keberhasilan kita. Selanjutnya yang kedua, kunci yang kedua atau kesimpulan yang kedua. Yang kedua adalah penguasaan teknikal. Yang kedua adalah penguasaan teknikal. Nah, ini berkaitan dengan analisa. Ini berkaitan dengan analisa. Trading tidak menguasai teknikal, susah juga nanti kita menempatkan posisi kita. Ya, setidaknya harus betul-betul memahami dasarnya seperti apa. Ya, bagaimana support, bagaimana resisten, bagaimana menghitung range, bagaimana menghitung retracement dan sebagainya. Maka penguasaan teknikal ini juga bagian dari keharusan, apalagi pemula ya. Nah, di dalam teknikal nanti sekali lagi ada analisa. Analisa itu banyak macamnya. Mungkin ada yang suka menggunakan indikator atau tools-tools yang lainnya. Mungkin ada banyak sekali di luaran sana dijual indikator atau tools-tools yang katanya memudahkan untuk analisa ya, silahkan kalau percaya.
Bagi saya yang paling penting adalah analisa secara logis yang bisa dilihat secara visual dan bisa kita pertimbangkan dengan nalar kita. Ada juga analisa yang menggunakan gabungan ya. Ada indikator plus chart atau candle. Ada juga yang menggunakan metode price action atau candlestick saja. Dari sekian banyak itu punya kelebihan masing-masing. Yang paling mendasar adalah analisa price action. Yang paling valid adalah analisa price action karena di situ kita melihat secara langsung. Artinya kita bisa secara langsung melihat dari perkembangan harga saat ini, harga historinya. Tanpa harus menunggu delay. Kalau di indikator selalu ada jeda, ada delay di sana. Ya, ada keterlambatan. Kecuali kita memang sudah mau trading jangka panjang. Kalau trading harian, apalagi scalping, ada banyak keterlambatan. Tentu dari sekian ini punya plus minus yang masing-masing juga punya pengalaman yang berbeda. Kalau itu sudah menjadi pilihan dan ternyata cocok, maka pilih saja. Kalau menggunakan price action misalkan sulit dan lebih mudah dengan yang lain, silahkan dipilih dan cari yang kira-kira menurut kita enak. Kalau menggunakan indikator tambah bingung, menggunakan tools tambah bingung misalkan, ya kita kembali ke harga, kita kembali ke analisa harga. Kemarin step-step sudah kita sampaikan ya, bagaimana kita mengenal karakter candle, bagaimana kita menguasai level, support resisten dan lain-lain. Bagaimana kita melihat range-nya, bagaimana kita menentukan trigger-nya. Kalau ini sudah kita kuasai dengan baik, pemahaman terhadap candle, pemahaman terhadap karakter candle, kemudian area levelnya di mana, range-nya bagaimana, untuk entry triggernya seperti apa. Jadi kita akan terjaga dari entry di luar ini. Kita hanya akan entry, kita hanya akan masuk saat pasar itu pola yang terbentuk di sana memenuhi syarat aturan main kita. Artinya sesuai dengan SOP kita ya. Kita hanya akan masuk ketika semuanya terpenuhi misalnya. Sehingga kalau belum terpenuhi kita masih menunggu. Seandainya satu hari itu ternyata tidak ada yang terpenuhi, bagaimana? Ya kan tidak rugi, tidak entry. Jadi luruskan di dalam benak kita, di dalam mindset kita, bahwa trading itu tidak selalu satu hari harus entry, harus profit. Tapi cobalah kita menyadari bahwa peluang itu terkadang satu hari tidak muncul. Bukan berarti satu hari tidak entry, kita kerugian, ada kerugian. Ya, lebih baik kehilangan peluang daripada kehilangan uang kita.